Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan mencoba membedah perbedaan rencana pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Yang mana kita ketahui bahwasanya dalam dunia pendidikan saat ini atau tahun ajaran baru ini kita sedang mengalami cobaan yang begitu berat, yaitu akibat dari pandemi COVID-19. Jadi di beberapa lembaga pendidikan harus memutar otak agar proses pendidikan tetap berlangsung dan peserta didik tetap aman untuk belajar dan terpenuhi segala hak-haknya dalam menempuh pendidikan. Mungkin untuk tahun ajaran baru ini di beberapa daerah yang belum merupakan zona hijau harus melakukan pelajaran secara daring ya, karena untuk tahun ajaran baru ini ada juga RPP yang bersifat daring. Ada beberapa revisi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satunya dalam administrasi pembelajaran, yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di beberapa wilayah yang berada dalam wilayah zona hijau melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau telah memulai tahun ajaran baru dengan kondisi normal, tapi dengan menggunakan protokol keselamatan COVID-19. Jadi pada hari ini saya akan sedikit membedah mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direvisi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu untuk tahun ajaran baru ini menggunakan RPP 1 lembar. Bisa dibayangkan gimana simpelnya dalam penyajian rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebagai bandingan, saya telah menyiapkan RPP Kurikulum 13 untuk tahun ajaran 2019-2020. Nah, pada RPP tahun ajaran sebelumnya kita masih menggunakan RPP yang begitu sangat banyak. Di sini 1 sampai dengan 13 halaman. Sangat banyak dibandingkan dengan RPP untuk tahun ajaran baru ini yang 1 lembar. Penyajiannya seperti ini. Untuk RPP tahun ajaran baru yang 1 lembar sekarang, ini yang bukan daring ya. Di sini hanya nyantumkan beberapa poin. Ini seperti biasa. Identitas, sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu. Poin A, tujuan pembelajaran. Poin B, media pembelajaran, alat, bahan, dan sumber belajar. Yang C, langkah-langkah pembelajaran, yang di dalamnya ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, dan yang poin terakhir atau D, penilaian hasil pembelajaran. Ya. Nah, ini contoh RPP yang saya download di website Surya Kencana. Dan untuk RPP yang tahun ajaran kemarin itu 13 lembar.
Jadi untuk RPP ini sangat rinci dan semua dimasukkan kayak gitu. Dari A sampai Z dimasukkan, tahap-tahap pembelajaran dimasukkan. Biasa ini satuan pendidikan, mata pelajaran. Nah, sekali pertemuan, alokasi. Yang membedakan di sini, nah, materi pokok untuk di RPP sebelumnya tidak ada di atas. Kompetensi inti, KI, KD dimasukkan. Kalau untuk di RPP sekarang itu tidak dimasukkan. Nah, tujuan pembelajaran, fokus penguatan karakter, materi pembelajaran, tema, subtema itu dimasukkan. Kalau yang dulu, kalau yang sekarang itu sangat simpel, tetapi kita harus benar-benar sudah menguasai materi yang akan kita sajikan. Kalau dulu kita menuliskan semua, memasukkan materi semua di dalam RPP ini sampai pendekatan metode pembelajaran. Nah, kalau di RPP sebelumnya metode pembelajaran ini dimasukkan. Kalau untuk di yang satu lembar sekarang itu metode pembelajarannya tidak dimasukkan kayak gitu. Jadi untuk tahun ajaran tahun ini kita harus benar-benar dituntut untuk siap dalam segala hal dan menguasai apa yang akan kita sajikan dalam proses pembelajaran. Nah, ini sangat simpel sekali untuk pelaksanaannya. Untuk RPP satu lembar ini saya menyajikan satu RPP untuk 1 KD. 1 RPP untuk 1 KD. Yang mana biasanya dalam RPP sebelumnya menyajikan seperti ini nih. Ini juga sama RPP yang satu lembar, tapi ini menyajikannya 1 RPP per 1 materi pokok. Misalkan ini contohnya RPP yang menyajikan 1 RPP per 1 materi pokok. Misalkan KD permainan bola besar, yaitu submaterinya spesifik permainan sepak bola. Nah, ini per submateri ya, per KD per submateri. Nah, ini juga sama, ini lebih komplit dan lebih simpel. Jadi ini hanya 1 RPP untuk 1 submateri, yaitu sepak bola. Untuk yang ini biasa hampir sama dengan tadi yang pertama udah saya tunjukkan, yang RPP ini, yang 1 lembar ini. Yang membedakannya hanya untuk di RPP yang ini, di RPP yang dari Kemendikbud itu KD-nya dimasukkan, tujuan pembelajarannya dimasukkan. Untuk kegiatan pembelajaran sama, pendahuluan, inti, penutup. Nah, penilaian, sikap, pengetahuan, keterampilan. Udah seperti ini, sangat simpel. Tapi memang kita dituntut untuk menguasai materi ya. Menguasai materi, menguasai metode-metode cara penyampaian kayak gitu. Nah, ini rencana pelaksanaan pembelajaran yang tadi telah saya tunjukkan. Jadi untuk RPP 1 lembar ini
membuatnya sangat mudah, jadi nggak harus kayak yang ini, yang RPP sebelumnya, yang tahun ajaran sebelumnya. Kita menuliskan semua metode pembelajarannya, gitu kan. Alat dan bahan ada, sumber buku, kegiatan pembelajaran, dirinci dari A sampai Z, dari mulai siswa datang, membaca doa, semua ditulis dengan rinci. Kita kalau untuk di tahun sebelumnya terpaku dengan RPP ini ya, RPP revisi 2019 atau kurikulum 2013. Ini sangat banyak dan tentu mungkin sangat menghamburkan kertas ya dibandingkan dengan yang sekarang. Kadang untuk membacanya pun malas gitu kan, karena terlalu banyak. Untuk di RPP tahun sekarang kita harus menguasai materi, harus jago berimprovisasi kayak gitu. Sangat simpel cara pembuatannya. Jadi sekali lagi, dalam membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran baru ini menggunakan dua metode. Yang pertama RPP daring dan RPP yang secara langsung ya, yang tatap muka. Nah, ini merupakan RPP yang bisa dilaksanakan secara tatap muka. Untuk daringnya insya Allah di next video yang telah saya bicarakan sebelumnya akan dibahas ya. Sekian video kali ini. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Tolong untuk apabila ada masukan atau kritikan bisa langsung disampaikan melalui komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.